Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoirul Lukman Santoso, mahasiswa program studi administrasi bisnis Institut Setiami. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang sedang dihadapi di Indonesia, yaitu tantangan UMKM di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi digital memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha. Namun, di sisi lain, masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Mulai dari kurangnya kemampuan menggunakan teknologi, terbatasnya modal, hingga persaingan dengan produk luar negeri melalui marketplace. Pemerintah memperkirakan potensi ekonomi digital UMKM dapat mencapai 4 triliun pada tahun 2030. Namun, meskipun sekitar 87%-nya telah menggunakan internet, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, melalui video ini, saya akan membahas akar permasalahan, dampaknya, kemudian simulasi komunikasi dan negosiasi antar pihak, serta peran mahasiswa dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Kita mulai dari tahap analisa. Meskipun 73% UMKM telah memiliki akun marketplace, memiliki akun saja belum cukup. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan membuat strategi pemasaran digital, mengelola konten, memahami algoritma marketplace, serta membangun kepercayaan dengan pelanggan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian UMKM belum memperoleh manfaat maksimal dari era digitalisasi. Menurut saya, terdapat beberapa akar permasalahan yang menyebabkan UMKM mengalami kesulitan di era digital. Pertama adalah rendahnya literasi digital. Masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum memahami cara memasarkan produk melalui media sosial maupun marketplace. Yang selanjutnya adalah keterbatasan modal. Digitalisasi membutuhkan biaya untuk membuat konten, membeli peralatan, hingga melakukan promosi secara online. Yang ketiga adalah persaingan yang semakin ketat. Saat ini, konsumen dapat membeli produk dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, hanya melalui satu aplikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini biasanya adalah pemerintah, tentunya sebagai pembuat kebijakan, kemudian para pelaku UMKM sebagai pelaku usaha, platform digital seperti marketplace, kemudian lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga masyarakat sebagai konsumen. Apabila permasalahan ini tidak diatasi, dampaknya cukup besar. Banyak UMKM akan kehilangan pelanggan, penjualan menurun, bahkan usahanya bisa berhenti. Akibatnya, kesempatan kerja ikut berkurang, dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih lambat. Namun, jika digitalisasi dilakukan dengan baik, UMKM justru dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan omset, serta mampu bersaing dengan produk-produk di luar negeri sana. Nah, berikut ini merupakan simulasi komunikasi dan negosiasi antar para pihak. Disimak ya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Mohon maaf, usaha saya beberapa tahun terakhir sedang mengalami penurunan penjualan. Banyak pelanggan sekarang lebih memilih belanja lewat marketplace atau belanja online ataupun medsos. Sedangkan saya masih belum paham cara memasarkan produk secara. Terima kasih telah menyampaikan kondisi Anda dengan sebenarnya. Menurut Anda, kendala terbesar apa yang saat ini? Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam usaha saya. Yang pertama, saya tuh belum paham, Pak, gimana sih cara buat promosi di medsos ataupun di marketplace. Saya hanya bisa menjual secara langsung, karena memang saya diajarkan seperti itu oleh orang tua saya. Yang kedua, saya juga kendala modal, Pak. Saya tidak tahu apakah untuk buat konten itu membutuhkan biaya yang besar, kemudian belum lagi beli perlengkapan, ataupun memasang iklan online. Pasti butuh biaya yang cukup besar, khususnya bagi usaha kecil seperti saya ini. Selain itu, saya juga sekarang menghadapi persaingan, Pak. Para konsumen saat ini kan bisa membandingkan harga dan kualitas produk.
dari berbagai tempat. Jadi tidak hanya di sekitar tempat, bahkan pembeli di sekitar saya sekarang lebih memilih belanja online. Jadi produk saya juga menjadi semakin sulit untuk bersaing. Kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program pelatihan digital bagi para UMKM, termasuk pelatihan pemasaran digital, fotografi produk, pengelolaan media sosial, hingga akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Namun memang masih banyak para pelaku UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal. Melihat permasalahan yang disampaikan Bapak bukan hanya soal modal, tetapi juga pendampingan. Banyak pelaku UMKM sebenarnya memiliki produk yang bagus, tetapi belum tahu cara memperkenalkannya kepada konsumen. Sebagai mahasiswa, kami dapat membantu Bapak melalui program pengabdian masyarakat. Kami bisa mendampingi UMKM membuat akun marketplace, mengelola media sosial, membuat foto dan video produk yang menarik, serta memberikan pelatihan dasar digital marketing. Kami dari perwakilan marketplace, kami juga ingin membantu UMKM untuk naik kelas. Platform kami menyediakan berbagai pelatihan gratis mengenai cara membuka toko online, memanfaatkan fitur promosi, membaca data penjualan, hingga mengikuti program kampanye produk lokal. Bahkan untuk UMKM baru, tersedia berbagai promo dan subsidi ongkos kirim agar produk Bapak Ibu lebih mudah dikenal oleh konsumen. Pak, kalau memang ada pelatihan dan pendampingan seperti itu, saya siap belajar. Selama ini saya hanya bingung harus mulai dari mana, Pak. Bagaimana jika kami menyusun program pendampingan selama 1 bulan? Minggu pertama, kita akan fokus membuat identitas toko digital dan media sosial. Kemudian minggu kedua, kita belajar membuat konten produk. Dan minggu ketiga, mempelajari strategi promosi. Dan di minggu terakhir, kita akan lakukan evaluasi daripada hasil penjualan yang sangat bagus. Kami siap memfasilitasi tempat pelatihan, menghadirkan narasumber, dan menghubungkan UMKM dengan program pembiayaan agar pengembangan usaha para UMKM dapat berjalan dengan optimal. Kami juga akan memberikan pelatihan penggunaan fitur marketplace serta voucher promosi bagi peserta yang aktif dalam mengikuti program pendampingan. Saya merasa solusi ini sangat membantu. Saya mendapatkan ilmu pemasaran digital, kesempatan promosi, dan informasi mengenai akses permodalan. Saya juga lebih percaya diri untuk memulai berjualan secara online. Berarti kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu UMKM agar mampu berkembang di era digital. Pemerintah juga memberikan pelatihan dan akses pembiayaan. Marketplace menyediakan sarana digital dan promosi. Dan kami sebagai mahasiswa memberikan pendampingan, sedangkan pelaku UMKM berkomitmen untuk terus belajar dan menerapkan ilmu yang diperoleh. Dari simulasi tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi yang efektif dimulai dengan saling mendengarkan, memahami permasalahan, serta menghargai pendapat setiap pihak. Selanjutnya, dilakukan proses negosiasi dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Para pelaku UMKM memperoleh pendampingan dan akses pembiayaan. Pemerintah berhasil menjalankan program pemberdayaan UMKM. Kemudian marketplace memperoleh lebih banyak pelaku usaha yang aktif. Serta mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari melalui pengabdian kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang kuat, tantangan UMKM di era digital dapat diatasi secara bersama-sama. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, misalnya dengan menjadi pendamping UMKM dalam penggunaan media sosial, membantu membuat desain promosi, memberikan pelatihan digital marketing, melakukan riset pasar sederhana, serta membantu pelaku usaha untuk memperluas jaringan pemasaran mereka. Langkah kecil seperti ini dapat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan UMKM. Harapan saya, Indonesia mampu menciptakan ekosistem digital yang mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta masyarakat harus saling bekerja sama agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. Dengan komunikasi yang baik dan negosiasi yang mengutamakan kepentingan bersama, saya yakin UMKM Indonesia akan semakin maju
dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Mari kita terus belajar, meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemanfaatan teknologi. Ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat kita gunakan untuk membantu masyarakat dan membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.